digital. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konsentrasi larutan. Tujuan pelajaran kita adalah 1. Menentukan molaritas suatu larutan. 2. Menentukan molalitas suatu larutan. Dan yang ketiga, menentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. Pelajaran kita sebelumnya mengenai sifat koligatif larutan. Apakah sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif adalah suatu sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Kali ini kita akan mempelajari 3 konsentrasi larutan. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Yang pertama, kita akan belajar bersama tentang molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam setiap 1 liter larutan, dengan rumus M sama dengan mol per volume, atau M sama dengan massa dibagi dengan molekul relatif dikali 1000 per volume. Ini satuannya adalah mililiter. Atau molaritas sama dengan persentase kadar zat dikali 10 dikali Pro dibagi dengan massa molekul relatif. Yang kedua, molalitas dengan simbol M kecil. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Rumusnya M sama dengan massa dibagi dengan massa molekul relatif dikali 1000 dibagi dengan massa pelarut, di mana satuannya adalah gram. Kita lihat contoh soal. Andi menimbang sebanyak 1,8 gram glukosa, di mana mR-nya 180. Kemudian dilarutkan ke dalam 100 gram air. Tentukan molaritas larutan glukosa yang dibuat oleh Andi. Untuk menjawab ini, pertama-tama kita mencari data di dalam soal. Pertama, diketahui adalah massa glukosa sebanyak 1,8 gram. Kemudian mR-nya 180. Kemudian pelarutnya 100 gram. Selanjutnya yang ditanyakan adalah molalitas larutan. Penyelesaian. Kita akan menjawab soal ini. Yang pertama, kita menuliskan rumusnya. M sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya. M sama dengan massanya 1,8 gram dibagi massa molekul relatif 180, kemudian dikali 1000 dibagi dengan pelarutnya sebanyak 100 gram. Sama dengan 1,8 dibagi 180, itu kita peroleh 0,01, kemudian kita kali 1000 dibagi 100, kita peroleh 10. Jadi molaritasnya sama dengan 0,1 M. Oke. Selanjutnya, waktunya kuis. Jadi sebanyak 500 gram gula pasir, jika diketahui mR-nya 342, dilarutkan ke dalam 500 gram air. Berapakah molaritas larutan gula tersebut? Oke, selanjutnya kita ke konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol. Simbolnya adalah X. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan.
Dalam suatu larutan terdapat dua fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau Xt dan fraksi mol pelarut atau Xp. Dengan rumus fraksi mol terlarut atau Xt sama dengan mol zat terlarut dibagi jumlah mol keseluruhan. Begitu pula dengan fraksi mol pelarut, berarti mol pelarut dibagi mol keseluruhan. Mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut, di mana Xt tambah Xp ini sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 900 gram air. Tentukan fraksi mol urea dan air bila massa molekul relatif urea 60 dan air sama dengan 18. Oke, yang pertama, data yang ada dalam soal adalah massa urea sebanyak 6 gram, kemudian MR-nya sama dengan 60, kemudian massa air sama dengan 900 gram, dan MR air sama dengan 18 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah, yang pertama adalah fraksi mol urea, X urea, dan yang kedua adalah fraksi mol air atau X air. Penyelesaian. Jadi untuk mencari fraksi mol urea atau Xt, kita menggunakan mol urea dibagi dengan mol urea tambah mol air. Yang pertama, kita akan mencari mol urea. Untuk mencari mol atau N urea ini, untuk mencari molnya, kita akan menggunakan rumus massa dibagi dengan massa molekul relatif. Oke, massa urea ada 6 gram dibagi dengan MR urea 60 sama dengan 0,1. Selanjutnya, kita akan mencari mol air dengan menggunakan rumus yang sama. Mol air sama dengan 900 dibagi dengan MR-nya 18 sama dengan 50. Oke, setelah mencari mol urea dan mol air, kita masukkan ke dalam rumus. X urea sama dengan mol urea dibagi dengan mol urea ditambah dengan mol air sama dengan X urea 0,1 dibagi 0,1 ditambah 50 sama dengan 0,1 dibagi dengan 0,1 tambah 50, hasilnya 50,1. X urea sama dengan 0,0019. Selanjutnya, kita akan mencari fraksi mol air atau fraksi mol pelarut. X air sama dengan mol air dibagi mol air ditambah dengan mol urea sama dengan mol air sama dengan 50 dibagi 50 tambah mol urea 0,1 sama dengan 50 dibagi 50 tambah 0,1 hasilnya 50,1 sama dengan 0,9981. Untuk mencari fraksi mol dari air, kita juga bisa menggunakan rumus Xt tambah Xp sama dengan 1. Xt-nya, terlarutnya adalah urea 0,019 ditambah Xp, fraksi mol pelarut, ini sama dengan 1. Jadi, Xp sama dengan 1 dikurang 0,019. Xp sama dengan 0,9981. Oke, waktunya kuis. Tentukan fraksi mol benzena dengan MR78 dan toluena
dengan MR92 dalam larutan yang dibuat dari 600 gram benzena dan 400 gram toluena.